tapi paling enggak kita samakan persepsi dulu ya. Dan kadang kan saya juga untuk Zoom menentukan waktu juga agak sulit kan. Nah, jadi kalian bisa buka-buka lagi video rekaman ini. Oke. Ini karena saya beberapa kali memang setiap angkatan di awal-awal penentuan judul kadang seperti apa ya, kayak terjebak, bukan terjebak, apa ya, ya bingung gitu ya, kayaknya bingung menentukan judul. Saat menentukan X misalnya, ternyata wah ini sih kok kuantitatif. Nah, kok kuantitatif padahal saya tidak mengerti, tidak paham dengan kuantitatif, tidak paham dengan menguji teori atau menguji statistik, uji statistiknya juga belum paham dan sebagainya. Itu kan nanti kesulitan ke depannya. Walaupun beberapa judul itu bisa saja pisau analisisnya kan ya, kalau metode penelitian itu sebetulnya itu nanti memang bisa sambil berjalan bisa ditentukan, tapi kecenderungan judul-judul tertentu itu bisa terlihat ini akan ke arah mana. Kenapa? Saya kebetulan saat studi lanjut di S2 maupun S3 sekarang kebetulan dosen medlitnya itu selalu mengawali perkuliahannya dengan mengeluarkan atau mengadakan kuis. Kuisnya itu kita disuruh ya, mahasiswanya itu disuruh untuk menulis 10 judul. 5 yang kuanti, 5 yang kualitatif. Nah, dari situ akhirnya saya jadi paham bagaimana judul-judul ini bisa terlihat tipenya gitu ya, jenisnya ini pasti ini nanti metodenya metodenya kayaknya ini kuantitatif gitu ya, ini sih ya bisa kualitatif gitu ya. Nah, saya coba share screen di sini untuk saya tulis lah ya. Nah ya, kalau nih gini, kita yang apa ya, yang ekstrimnya lah, bukan yang kelihatan bedanya itu biasanya jenis-jenis judul yang kuantitatif dulu deh. Kita kuantitatif ya. Ini kira-kira gini judulnya. Pasti clue-nya atau keyword awalnya atau apa ya, kata mengawali katanya itu ada, kalau ada judul yang seperti ini, hubungan gitu ya. Titik-titik terhadap titik-titik dalam titik-titik atau melalui titik-titik gitu ya. Tapi di sini ada terhadap. Ya udah nggak apa-apa. Terus kalau yang berikutnya ada judul, kalau misalnya nih pengaruh titik-titik terhadap titik-titik dalam atau melalui apa gitu ya, untuk apa gitu kan. Nah, tapi yang bisa terlihat adalah ini, atau satu lagi lah misalnya efektivitas apa terhadap apa gitu kan ya. Nah, apa yang menjadi ciri khasnya untuk kuantitatif? Yaitu adalah, bentar, ini kan kuantitatif ya, adalah, kenapa jadi gede-gede semua? Ini ada, kalau di dalam bahasa Indonesia mah ternyata penggunaan kata itu sangat pengaruh ya, sangat menentukan gitu ya. Karena ada tulisan terhadap. Ini kan seolah membandingkan dua variabel ya. Ada kalau misalnya ini hubungan X terhadap Y. Ya. Misalnya hubungan terpaan media sosial TikTok terhadap perilaku remaja di Kota Bandung misalnya gitu ya.
terhadap, tapi ini ada kata-kata terhadap. Artinya ini melihat bagaimana, sejauh mana sih hubungan X terhadap Y. Ada 2 variabel. Ya, bisa juga sih ada 3 variabel, tergantung. Ada kalau 3 variabel, ada yang pakai variabel Z ya. Z itu istilah itunya intervening ya, penghubung lah, penghubung antara variabel terikat dan tidak terikatnya. Tapi intinya ini ada 2 variabel. Kenapa? Karena ada kata terhadapnya ini. Hubungan X terhadap Y atau pengaruh, apalagi kalau ada tulisan kata hubungan atau pengaruh atau efektivitas, ini kelihatan kan ciri khasnya adalah mengukur. Kalau namanya mengukur, sejauh mana atau seberapa besar pengaruhnya gitu ya, nanti itu kan ke sana pertanyaan penelitiannya juga atau rumusan masalahnya atau identifikasi masalahnya kan ke arah sana semua. Seberapa besar seberapa efektifkah gitu ya peran orang tua terhadap pembelajaran online di rumah misalnya. Tapi kan seberapa efektifnya itu berarti ada pengukuran ya. Pengukurannya itu nanti kan harus diuji statistik ya, teorinya pakai apa, terus nanti juga ada instrumen penyebaran kuesioner, itu kan berikutnya lah ya. Tapi sebelum menentukan judul ini kalau udah pakai kata-kata ada efektivitas atau ada pengaruh, ada hubungan, ini udah kelihatan ini pasti kuantitatif. Paham nggak? Karena ini melihat ada minimal 2 variabel ini ya. Ini untuk melihat kalau hubungan itu kalau bisa disimbolkan secara matematisnya kan kayak gini kan. X kalau hubungan itu kan sebentar. Nah, ini kan timbal balik ya. Tapi kalau yang pengaruh ini ada sebab akibat. X menyebabkan Y gitu kan. Ya matematisnya gitulah. Efektivitas juga. Nah, ini artinya apa? Ada 2 variabel yang dibandingkan diuji gitu ya. Seberapa besar, sejauh mana, seberapa efektifkah gitu. Intinya ke sana lah. Walaupun judul-judul ini bisa aja sih kayak saya judul riset saya kampanye lingkungan penanganan sampah di Kota Bandung misalnya gitu ya. Itu nggak kelihatan kan? Judulnya ya kayak seperti mendeskriptif kualitatif gitu kan, atau studi kasus pada umumnya atau apa namanya ya kualitatif ya gitu. Nah, tapi dalam penjelasan metode penelitiannya saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Itu udah langsung operasionalisasi variabel, ada kampanye lingkungan dengan terhadap sikap followersnya gitu. Kalau itu memang karena saya di sosmed gitu ya, di Instagram, sikap followersnya dalam penanganan sampah, dalam perlakukan sampah terhadap sikap. Nah itu kan Y-nya, X-nya kampanye lingkungan. Tapi di judul nggak menggunakan kata-kata pengaruh. Itu bisa juga, cuman tergantung kita mau pakai pisau analisis mana. Atau hanya mau kualitatif, berarti judul yang tadi kampanye lingkungan misalnya, itu kalau pendekatannya kualitatif, ya langsung aja kualitatif dengan menggunakan bukan menguji ya, menggunakan teori. Beda kalau menguji teori itu di kuantitatif. Ya, teorinya apa, terus itu betul-betul diturunkan, dioperasionalisasikan ke dalam apa namanya, menjadi instrumen penelitian selanjutnya gitu ya. Nah, ini kalau kualitatif judul-judulnya itu biasanya lebih ke apa ya, satu variabel. Tapi kita bukan melihat variabel atau enggaknya gitu. Kalau kualitatif kan, kualitatif itu coba baca aja apa sih yang dimaksud kualitatif ya. Nanti kita baca sama-sama ya, kita searching bentar.
Bentar kita stop dulu screen-nya. Nih ya. Misalnya, kita baca bersama. Kualitatif adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik. Jadi memang tidak tidak ada bentuk hitungan gitu ya, tidak menguji teori, tidak ada uji statistiknya. Ya, penelitian sifatnya deskriptif, menggunakan lebih banyak menggunakan kata-kata daripada angka-angka, intinya gitu kan. Nah, jadi teori ini, nah coba lihat. Landasan teori dimanfaatkan hanya sebagai pemandu. Ya, pemandu saat kita membuat fokus penelitian atau nanti akan menggali apa sih? Kita mau melakukan penelitian itu menghasilkan apa gitu. Itu memandu aja. Jadi bukan menguji teori seperti di kuantitatif. Nah, artinya kan lebih bersifat ini ya, bersifat berupa kata-kata gitu. Nah, artinya juga tidak membandingkan variabel X dengan Y, tapi kita coba saya kasih contoh, mana tadi? Nah, kualitatif ini itu lebih ke kualitatif. Misalnya kalau ini ya, apa ya, kalau yang tadi nih di sini yang kuantitatif ya, hubungan terpaan media massa terhadap sikap penonton dalam memilih channel apa gitu ya, channel TV apa gitu, atau dalam apa sih terpaan iklan, misalnya kalau terpaan iklan misalnya dalam memutuskan pembelian gitu ya misalnya gitu. Nah, itu kan udah jelas terpaan iklan X-nya, kemudian keputusan pembelian itu Y-nya gitu ya. Nah, kalau di kualitatif bisa nggak bahas terpaan iklan? Bisa, tapi nggak membandingkan, tapi misalnya terpaan iklan dalam apa? Terpaan iklan apa sih, misalnya terpaan iklan televisi apa yang sekarang lagi ini ya, iklan televisi apa sih yang sekarang suka nonton iklan apa deh, iklan apa, iklan TV anak-anak misalnya wafer Tenggo wafer Tenggo lagi, iklan TV wafer, bukan wafer, TV Oreo misalnya, iklan TV, iklan Oreo di televisi nggak melalui televisi, iklan Oreo melalui televisi gitu ya, bukan terhadap sikap lagi gitu, bukan tapi kita akan mendeskripsikan bagaimana sih terpaan iklan Oreo melalui televisi yang dilakukan apa ya namanya, kalau enggak di kalangan anak gitu ya, anak usia SD gitu, anak-anak lah gitu ya, nanti bisa ditentukan di dalamnya siapa subjek penelitiannya. Terpaan iklan Oreo melalui televisi di kalangan anak-anak. Ini enggak ada membandingkan ya, tapi menjelaskan bagaimana terpaan iklan Oreo yang dilakukan di televisi itu di kalangan anak-anak. Memang sih yang namanya terpaan iklan itu kebanyakan kuantitatif ya. Nah, kita cari yang kira-kira enggak membingungkan kalian. Misalnya bisa jadi apa ya,
implementasi misalnya gitu. Implementasi apa? Misalnya implementasi program atau kampanye penanganan kampanye apa sih yang sekarang lagi ini? Kampanye kampanye 3M atau ada 6M ya sekarang ya, kampanye 6M atau 5M sih, 3M, 5M ya. 6M lah misalnya, kampanye 6M dalam penanganan atau pembatasan penanganan pandemi COVID-19 misalnya kan gitu ya. Tapi implementasinya berarti kan menerapkan bagaimana sih kampanye ini dilakukan. Implementasi kampanye 6M siapa yang melakukan? Misalnya Kementerian Implementasi kampanye 6M Kementerian Kesehatan. Ini mah kan berarti udah jelas subjek penelitiannya adalah yang dijadikan narasumbernya adalah pihak-pihak di Kementerian Kesehatan. Ya, karena kampanye yang dilakukan seperti apa. Seperti itu. Kita lihatlah, kita banyak contoh masuk ke dalam, atau nih satu lagi lah contoh-contoh yang kualitatif. Misalnya implementasi aja ya, misalnya pemanfaatan media sosial Instagram dalam sebagai misalnya ya, sebagai promosi wisata kabupaten apa misalnya Kabupaten Bandung Barat. Berarti kan mendeskripsikan bagaimana sih media sosial IG-nya siapa, media sosial Instagram siapa gitu ya, harusnya disebutkan di subjudulnya. Misalnya media sosial Instagramnya Pemkot KBB gitu ya. Kalau ini dilakukan di Kabupaten Bandung Barat. Kayak gitu ya. Itu udah kelihatan, udah jelas ini pemanfaatan itu lebih ke deskriptif nantinya. Kemudian misalnya strategi komunikasi bla 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 dalam, tapi itu kan tidak membandingkan terhadap atau apa gitu. Itu sih kuncinya gitu ya, jangan sampai terjebak. Nah, tapi memang ada awal-awal yang menggunakan kata-kata analisis gitu ya. Analisis semiotika, nah itu bisa kualitatif. Tapi kalau sudah berbicara analisis kepuasan pelanggan, itu kira-kira udah jelas namanya kepuasan pelanggan itu harus terukur dong. Nggak bisa seperti misalnya, Bapak, Ibu puas atau enggak? Enggak, udah aja gitu kan. Bapak, Ibu merasa puas nggak dengan pelayanan customer service-nya gitu ya. Merasa puas atau enggak itu kan harus terukur. Walaupun bagaimana sih Bapak merasakan atau bagaimana tanggapan Bapak terhadap pelayanan customer service di counter ini. Nah, kalau seperti itu, baru bisa mendeskripsikan. Tapi, apakah Bapak puas nggak sih Pak? Gitu, puas nggak dengan pelayanan CSR? Gitu. Puas atau tidak puasnya itu harus terukur. Dia seberapa besar sih puasnya gitu ya? Berapa persen sih puasnya? Nah itu analisisnya udah jelas menggunakan kuantitatif kalau seperti itu, ya. Karena kalau dibikin kualitatif pun analisis kepuasan, ya ini sih nanti dari sisi komunikasinya di mana. Memang suka jadi seperti tumpang tindih dengan kajian-kajian manajemen ya, analisis kepuasan pelanggan itu kebanyakan di bidang kajian manajemen. Boleh sih
kita kaitkan dengan komunikasi pemasaran gitu ya, atau komunikasi bisnis gitu ya. Tapi balik lagi, kita kan apa namanya, kalau mengukur kepuasan itu agak gimana ya, agak terlalu inilah, kita carilah topik-topik yang mengangkat isu-isu komunikasi yang lain lah kalau bisa ya, walaupun di dalam sebuah organisasi ya komunikasi organisasinya tuh gitu ya, bagaimana komunikasi pelayanannya gitu ya, nah itu kan juga bisa gitu ya. Kalau melihat analisis kepuasan itu ada respon ya, bagaimana sih efeknya, bagaimana sih dampaknya, itu udah jelas kuantitatif ya, dampaknya, pengaruhnya. Judulnya misalnya dampak X terhadap Y apa, nah itu udah kelihatan kuantitatif. Atau apa tadi, ya efek, dampak, pengaruh ya, itu pasti kuantitatif. Nah ini semua kita coba lihat contoh lain lah ya. Seperti apa sih, banyak contoh-contoh yang bisa kalian cari ya kalau mau menentukan judul. Ini misalnya kita buka Google Scholar ya, kan karena boleh juga sih mau kalian buka ResearchGate atau Akademia, itu juga nanti kan muncul di sininya ya, karena sudah Nah, kayak ini nih ada muncul ya, ini artikel yang direkomendasikan, mungkin saya sering membuka tentang komunikasi ya. Strategi kampanye Anies Baswedan ini udah jelas kualitatif, kelihatan ya. Kenapa? Karena ini tidak membandingkan kan. Strategi kampanye Anies Baswedan ini dalam pemilihan, nah ya, ini kualitatif kelihatan. Nah ini juga strategi komunikasi politik pasangan sayang studi kasus Pilgub Sulsel, ini kualitatif. Penerapan unsur 5W1H ini udah jelas kualitatif. Ya, tapi saya nggak mendorong kalian harus kualitatif atau kuantitatif ya. Cuman ini biar kalian nggak bingung ya menentukan judul-judul yang bisa ini. Misalnya nih, cari sih yang apa, misalnya yang unik tuh sebetulnya kalau saya sih suka misalnya judul-judul yang jarang ya di ini, komunikasi nonverbal misalnya gitu. Nonverbal itu kan bisa misalnya nah, kalau ini yang suka dengan apa, komunikasi budaya ya, makna komunikasi nonverbal dalam tradisi sarungan di pondok pesantren tradisional di Kota Bandung. Ini udah jelas nih kualitatif. Hanya menjelaskan makna komunikasi nonverbalnya di tradisi ini, dalam tradisi ini. Ya, tapi kalau kita lihat misalnya, ini sih banyak ya, komunikasi apa, ada yang pemberdayaan ya, tadi ada yang ini misalnya gitu ya. Komunikasi pemberdayaan sebagai perspektif baru ini dalam pengembangan pendidikan komunikasi pembangunan di Indonesia. Strategi komunikasi pemberdayaan ekonomi perempuan Madura berbasis kearifan lokal Madura. Ini keren ya, asik ya. Ini kualitatif, jelas, kelihatan. Peran komunikasi pembangunan, nah ini juga peran humas, misalnya peran humas Pemkab Bandung misalnya dalam mempromosikan pariwisata gitu, misalnya kalau pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat melalui UMKM gitu juga bisa kan. Tapi kalau peran atau apa ini pasti ini larinya ke kualitatif. Nah ini memang mendeskripsikan ya. Atau saya nih lagi nulis komunikasi partisipatoris ya. Komunikasi partisipatif pada sekolah lapangan pengelolaan tanaman terpadu. Ini kualitatif. Memang kebanyakan kalau yang menjelaskan ini ya ke kualitatif. Komunikasi partisipatoris masyarakat rawan bencana di
patahan Lembang misalnya gitu kan. Tapi kalau belum ada ya misalnya kemana mau orang Gunung Sinabung misalnya boleh. Tapi kan kalau skripsi kebanyakan hasil penelitian bukan sekedar studi literatur ya. Kalau mau skripsi tugas akhirnya. Nah ini komunikasi partisipatoris kemitraan polisi masyarakat dalam mengantisipasi paham radikal ISIS di Surabaya. Ini kata sambungnya lihatlah dalam atau sebagai atau pada gitu ya. Itu yang saya pahami atau untuk gitu ya. Bukan terhadap itu seperti beda ya kan beda level gitu ya terhadap seperti membandingkan. Sekarang kita lihat yang gini. Contoh penelitian kuantitatif nih ya. Contoh judul. Nah, selalu ada ininya. Hubungan, tingkat, apalagi udah ada hubungan, ada tingkat, ini udah jelas mengukur. Ya. Hubungan tingkat penggunaan teknologi mobile gadget dan eksistensi permainan tradisional pada anak sekolah dasar. Ini masih yang muncul adalah variabel X, ya, X1, X2. Nah, itunya dia ke Y-nya apa, ini harus dibuka di dalamnya. Hubungan antara fanatisme dan ini di komunitas ini. Tapi udah kelihatan ya dari sisi judulnya kayak gitu. Mana nih? Kalau saya sih komparasi ya udah jelas perbandingan, studi komparasi. Hubungan antara itu ya, hubungan antara hasil belajar dengan kebiasaan. Jadi boleh terhadap atau dengan. Kalau dengan kan jadi ada dua ini ya. Ada dua variabel juga kan. Hubungan antara perhatian keluarga, kemampuan numerik, motivasi dengan hasil belajar. Berarti ini Y-nya. Ini udah X-nya, X1, X2, X3. Korelasi atau hubungan. Nah, korelasi kan sama dengan hubungannya. Survei pengaruh nih. Pengaruh X-nya reputasi dan citra merek terhadap, kan ya? Ini kuantitatif banget. Pengaruh WhatsApp terhadap perilaku. Berarti ini udah menguji variabel X-nya adalah WhatsApp, perilaku ekstrovert mahasiswanya, perilaku ekstrovertnya itu si Y-nya. Respon kepuasan, nah gitu. Kalau judulnya, nah ini pemanfaatan juga bisa kuantitatif, tapi kan selama kata hubungnya nih ada dan, pengaruh gaya belajar, pengaruh lingkungan, manajemen, pengaruh motivasi dan minat terhadap. Nah ya, kalau misalnya tadi kita kembali ke apa ya namanya, bentar saya jadi lupa mau ngomong apa tadi. Pengaruh, jadi artinya ini mengukur lah ya, intinya mengukur. Kalau misalnya, oh ya, persepsi, ya persepsi itu bisa mendeskripsikan ya, nggak perlu mengukur kan. Kalau persepsi walaupun persepsi bisa juga diukur, tapi juga bisa dibikin sebagai kualitatif karena ada konsep atau teori persepsi yang memang biasa dilakukan sebagai penelitian kualitatif, walaupun itu bisa terukur ya, misalnya kan persepsi itu turunannya atau di breakdown itu ada sensasi ya, bagaimana sensasi yang dilihatnya, bagaimana interpretasinya kan, itu kan bisa juga menjelaskan gitu. Intinya ke sana sih. Oke. Jadi dan kemudian kalian harus rajin-rajin lah cari ide gitu ya tadi ya ke sini gitu ya. Karena memang banyak tuh. Peran komunikasi pemerintahan, kalau misalnya suka dengan komunikasi pemerintahan, komunikasi kebijakan gitu ya.
Ini yang banyak nulis komunikasi partisipatif ini banyakkan orang-orang IPB ya, IPB Institut Pertanian Bogor, karena di sana ada jurusan prodi komunikasi ekologi manusia dan komunikasi pemberdayaan kalau nggak salah ya. Nah, ini pengaruh efektivitas komunikasi, komunikasi pembangunan, komunikasi partisipatif terhadap pemerintah. Nah, ini udah jelas kuantitatif. Menguji efektivitas komunikasinya, menguji kalau mau dibuka, mau lihat boleh gitu. Malah buat belajar ya. Kayak gimana sih mereka membuat ini? Manajemen komunikasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Tarkim ya ini ya. Ini manajemen komunikasi ini kualitatif, bisa menjelaskan bagaimana sih manajemen yang dilakukan dalam program Kota Tanpa Kumuh. Ini bisa dilakukan kalau kita punya, kalau misalnya di kota mana kalian ada program tertentu, itu bisa diteliti ya. Kolaborasi, nah ya, strategi kampanye pencitraan, komunikasi kolaborasi apa itu juga udah boleh gitu ya. Jangan terpaku dengan strategi komunikasi aja, misalnya kalau ada yang belum dapat ide ya, boleh. Atau misalnya sekarang mau bahas tentang media sosial deh ya, kan kayaknya kalian tertarik dengan itu ya, nggak usah remaja, pokoknya media sosial lah, gadget nanti gitu ya. Nah, lihat coba perhatikan judul-judulnya. Komunikasi dan media sosial, ini mah dari buku ya, walaupun ini ada di jurnal hasil riset juga bisa, tapi ini lebih banyak ke bukan penelitian. Maksudnya bukan seperti tugas akhir gitu ya. Nah, coba ini. Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. Nah, ini kuantitatif kan ya. Pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja. Karena memang kebanyakan yang media sosial ini banyaknya menguji ya pakai statistik kuantitatif. Nah, ini pemanfaatan media sosial sebagai media promosi. Nah, ini mah kualitatif kelihatan. Komunikasi persuasif apa gitu ya dalam mengubah perilaku apa, misalnya komunikasi persuasif dalam mengubah perilaku giat belajar gitu, tapi itu bukan kuantitatif, tapi mendeskripsikan bagaimana sih apa yang dilakukan orang tua. Komunikasi persuasif orang tua dalam mengubah perilaku anak, dalam mengubah gaya belajar anak gitu ya. Gaya belajar anak selama pembelajaran di rumah, misalnya selama masa pandemi. Itu kualitatif. Nah, ini tingkat ketergantungan. Nah, ini udah kelihatan ya, kuantitatif. Perilaku pengguna dan informasi hoax di media sosial. Ini mah udah jelas kualitatif. Nggak mengukur kan? Pemanfaatan media sosial. Ya, misalnya kecanduan gadget tadi ya, kecanduan game online. Nah, ini pengaruh kecanduan game online, ini udah kuantitatif. Kecanduan game online pada remaja, dampak dan pencegahannya. Sebenarnya ini bisa dideskripsikan ya. Hubungan kecanduan game online terhadap, nah ini udah kuantitatif. Itulah ya, intinya ke sana. Peran guru dalam mengatasi kecanduan game online ini jelas kualitatif. Ya, judul-judul itu udah kelihatan ada pengaruh, ada hubungan, itu udah. Agresivitas anak kecanduan game online. Nah, ini jelas kualitatif. Jadi mendeskripsikan bagaimana agresivitas anak. Itulah yang apa namanya, tinggal kalian cari tadi keywordnya apa sih tentang media sosial, tentang misalnya bahaya narkoba gitu ya, tapi kaitkan dengan komunikasi nanti.
kan bisa aja saya bahas sampah itu dari berbagai perspektif kan ya, ada yang orang TL-nya, teknik lingkungan, ada yang orang apa namanya dari pengairannya gitu ya. Kalau misalnya kaitannya dengan limbah di sungai gitu ya atau di laut bisa dengan apa gitu ya, dengan dinas dilihat dari sistem manajemennya. Tapi kita cari yang kaitannya dengan komunikasi. Oke, gitu aja yang bisa saya sampaikan. Kapan-kapan saya juga akan coba merekam tentang bagaimana sih mensitasi atau membuat apa tuh namanya? Membuat daftar pustaka berdasarkan reference manager atau Mendeley. Jadi saat kalian mengutip satu nama ya, kan suka ada dalam kurung nama dan tahun gitu. Itu harus masuk ke reference manager atau saya sih pakainya Mendeley. Nanti otomatis akan muncul di bibliografi atau daftar pustakanya. Nggak usah manual lagi deh akhirnya ya. Tapi itu nanti saya coba kalau ada waktu saya akan coba merekam seperti ini lagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, paling enggak untuk grup peralihan saya. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.